Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Mutiara Pagi Pro 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pendengar, kita bisa berjumpa lagi dalam program Mutiara Pagi, edisi lembar ke-14 di bulan Juni 2025, tepatnya kita ada di hari Sabtu. Saya Siti Aisyah, Ais yang menemani Anda, dan semoga Anda semuanya tetap terus semangat ya dalam menimba ilmu Islam bersama program Mutiara Pagi di Pro 1 RRI Sumeneb. Anda juga bisa mengakses siaran kami melalui YouTube RRI Sumeneb.net. Jangan lupa untuk di-subscribe, like, komen, dan juga share. Pendengar dan juga pemirsa, bicara tentang ibadah haji, ini tidak hanya usai setelah kita berangkat dari tanah air menuju tanah suci, kemudian beribadah di sana, melaksanakan beragam ritual haji yang biasanya memang diajarkan dalam agama kita. Namun, satu hal yang kemudian juga ini biasanya jarang kita soroti secara mendalam, dan oleh sebab itu pagi ini kita akan coba mendalami tentang hal ini, apa yang kemudian kita peroleh dan kita bawa ke dari tanah suci ke tanah air, itulah yang kemudian tidak kalah penting. Untuk menggali ilmunya, kita akan bersama dengan Ustadz Izul Mutakin MTHI, beliau penyuluh agama Islam Kantor Kemenak Kabupaten Sumeneb yang sudah bersama kita di pagi ini. Saya sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ais. Ya, bagaimana kabarnya hari ini, Ustadz? Alhamdulillah baik, dan semoga semuanya baik-baik saja. Alhamdulillah, termasuk para jamaah haji kita ya, Ustadz ya? Amin, amin ya Dalam rabbal proses alamin. kedatangan. Ya, Dari Sumeneb masih menunggu tanggal kepulangan ya, Ustadz ya? ya insya Allah 18 itu sudah proses pulang, dan 19 sudah ada di pagi, 19 pagi itu insya Allah sudah ada di Sumeneb insya Allah. Masya Allah, berarti Jadi 18 itu Heeh. sudah di Surabaya insya Allah, malam, tengah malamnya. Tengah malam di tanggal 18, Iya, para jemaah ada di Surabaya, iya, kemudian malam 19-nya ya. Maksudnya malam 19-nya sudah ada di Surabaya. ya. Insya Allah hari 19 itu pagi sudah ada di Sumeneb. Oke. Insya Allah. Baik, Alhamdulillah. Semoga semuanya aman lancar ya, Ustadz ya. Amin, amin. Sehat selalu semua jamaah haji kita, Amin. terutama jamaah haji Sumeneb. Sehat, barokah, dan mabrur semuanya. Amin, amin ya Allah. Baik, Ustadz. Tapi sebelum kita ke materi, Ustadz, apakah ada kabar terkini terkait dengan kondisi para jamaah haji Sumeneb yang ada di Tanah Suci saat ini? Nah, terkait tentang informasi terkini, saat ini alhamdulillah mereka sudah bersiap-siap untuk kepulangan ke tanah air, terutama yang dari Sumeneb untuk ke Sumeneb. Dan insya Allah tidak ada informasi terkait tentang peristiwa-peristiwa yang membuat kita tidak enak. Semoga semuanya lancar seperti apa yang kita harapkan bersama. Amin, amin, alhamdulillah. Dan itu pastinya doa para penjemput jamaah haji ya, Ustadz ya. Amin, Ini juga amin sudah ya Allah. bersiap. Baik, Ustadz, nanti diawali dengan mukadimah terlebih dahulu, tapi saya juga ingin ingatkan pendengar dan pemirsa, untuk Anda yang ingin bergabung bertanya, silakan nanti bisa gunakan line telepon ini, yaitu di 662317 atau bisa juga di 665396 dengan kode area 0328 untuk Anda yang berada di luar kawasan Sumeneb. Jangan lupa juga Anda bisa WA dan hubungi nomor seluler kami di 081133455101. Silakan Ustadz dengan mukadimahnya terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi faradal hajja ala man istata'a minal muslimina ilaihi sabila. Wassalatu wassalamu ala man fi manasikil hajji yuktada Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
wa ala alihi wa sahbihi alladhina salaku sunana nabiyil huda. Amma ba'd, para pemirsa Pro 1 RRI Sumeneb yang saya hormati, dan semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang terhormat di sisinya. Terutama para jamaah haji kita Indonesia secara umum dan jamaah haji Sumeneb secara khusus. Kami, saya pribadi mengucapkan marhaban bikudumikum, selamat datang dan selamat kembali ke tanah suci. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan keberkahan dan juga Allah memberikan haji mabrur untuk para jemaah haji kita. Amin ya rabbal alamin. Tentunya di kesempatan pagi ini, pada sesi kali ini kita akan membicarakan satu tema, yaitu dari tanah suci ke tanah air. Ini penting kita bicarakan karena bagaimanapun saja yang dari tanah air ke tanah suci sudah dilalui. Saat ini adalah bagaimana dari tanah suci ke tanah air. Ini yang terpenting karena bagaimanapun saja ini memiliki hubungan yang kuat. Bagaimana kita menjadi haji yang betul-betul berharga, haji yang betul-betul bernilai. Apa haji yang betul-betul berharga dan bernilai itu? Adalah haji yang mabrur. Laisa lahu jaza illal jannah. Tidak ada balasan kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Adakah anugerah yang lebih istimewa daripada surga Allah Subhanahu wa taala, yang kelak di sana akan bertemu dengan para nabiyin, wasiddiqin, wasyuhada, wassalihin. Siapa yang tidak mau sesurga dengan mereka-mereka semua? Maka tentunya kita semua pemirsa Pro 1 RRI Sumeneb dimanapun berada, pasti kita mengharapkan selalu bersama mereka, para siddiqin, orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar di dalam keimanannya. Wasyuhada, wasiddiqin, wasyuhada, wassalihin, para nabiyin. Kita ingin bersama mereka semua. Maka tentunya di antara salah satu yang akan dianugerahkan Allah kepada para haji yang mabrur adalah mereka yang yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang perlu kita ketahui, bahwa haji mabrur itu bukan ditentukan dari tanah air menuju tanah suci. Akan tetapi juga ditentukan dari bagaimana selama pelaksanaan manasik hajinya. Apakah fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil haji? Apakah betul sudah dijaga di situ? Nah, jadi proses manasik haji selama ada di tanah suci itu juga menentukan kemabruran haji kita. Nah, semoga para jemaah haji kita yang sudah melaksanakan serentetan serangkaian ibadah manasik haji, semoga betul-betul tulus karena Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan manasiknya sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Nah, yang terpenting lagi, haji mabrur itu juga bisa dideteksi setelah pulang. Artinya dari tanah suci ke tanah air. Nah, sebab bagaimana? Ada sebuah perkataan dari Al-Hasan Al-Basri, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, yang saya kutip dalam sebuah risalah, Madza Ba'dal Hajj. Ada sebuah risalah ini yang berjudul Madza Ba'dal Hajj. Apa kira-kira setelah haji itu? Setelah melaksanakan serangkaian ibadah haji, apa kira-kira? Maka Al-Hasan Al-Basri mengatakan demikian terkait tentang haji mabrur. Beliau mengatakan, Al-hajjul mabrur huwa ayyarji'a sahibuhu zahidan fid dunya raghiban fil akhirah. Jadi kata Imam Hasan Al-Basri, yang disebut dengan haji mabrur itu adalah ketika orang yang memiliki haji mabrur itu pulang ke negaranya sendiri, pulang ke rumahnya, pulang ke daerahnya masing-masing, dia zahidan fid dunya, zuhud di dalam dunia, raghiban fil akhirah, dan selalu cinta kepada akhirat. Nah, ini sebetulnya yang perlu dijaga. Bagaimana kecintaan kepada akhirat itu menjadi sebuah tujuan yang harus dicapai oleh para jamaah haji kita. Artinya bukan sama sekali kita tidak tidak suka terhadap dunia. Tidak. Artinya apa? Hati kita tidak tergantung dan tidak terlena dengan dunia.
Maka upaya untuk kita lebih mendekat kepada akhirat, upaya lebih kita untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang koneksitas dengan akhiratnya itu lebih kuat, itu kita perlu tingkatkan. Karena kata Hasan Al-Basri adalah ketika seseorang pulang dari haji dan hatinya semakin cinta kepada akhirat, itu adalah bisa dideteksi salah satu indikasi itu adalah haji yang mabrur. Maka ada 3 hal ini ya, Mbak Ais dan para pemirsa dimanapun berada yang Ya. perlu kita ketahui. Minimalnya ada 3 hal yang perlu tetap dijaga setelah pulang ke tanah air. Yang pertama adalah al-istiwal bisyukr. Hendaknya senantiasa menyibukkan diri untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dibayangkan ribuan juta orang yang antre untuk berangkat haji, tapi hanya mereka-mereka yang terpilih untuk dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ke tanah suci, yaitu jemaah kita. Nah, maka oleh karena itu para jemaah haji yang sudah pulang dari tanah suci, seyogyanya dan sepantasnya merupakan sebuah keniscayaan untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur bahwa Allah telah memanggil ke tanah suci. Sampainya seseorang ke tanah suci bukan karena sebuah kekayaan yang dimiliki, bukan karena sebuah harta yang dimiliki semata-mata, itu bukan, akan tetapi karena panggilan Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua adalah, nanti kita bisa perpanjang di dialek. Yang kedua adalah al-mudawamah 'ala ta'ah wa fathu safhatin jadidatin fil hayah, yaitu bagaimana jemaah haji kita senantiasa terus melakukan ketaatan, tidak hanya ketika ada di tanah suci, tapi bagaimana ketaatan itu terus berkesinambungan setelah dia pulang dari tanah suci. Nah, ini yang terpenting, mudawamah 'ala ta'ah wa fathu safhatin jadidah fil hayah, dan membuka lembaran baru dalam kehidupannya. Mungkin lembaran kemarin banyak oret-oretan, coret-coretan yang tidak bermanfaat, apalagi bermudarat. Maka tentu yang diharapkan setelah haji dia membuka lembaran yang baru penuh dengan oretan yang bermanfaat dan membuat dia semakin baik ke depan. Dan yang terakhir adalah apa? Yang terakhir adalah ad-du'a alla yakuna hadzal hajj akhiral ahdi bi baitihi ta'ala. Senantiasa terus berdoa kepada Allah. Semoga haji yang telah dilakukan bukan haji yang terakhir, tapi bisa terus kembali lagi di tahun depan. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa yang terbaik agar apa yang dilakukan, kebaikan yang tidak dilakukan bukan hanya kebaikan seketika itu juga, tapi kebaikan terus berkesinambungan sampai berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin sedikit muqaddimah terkait tentang tema dari tanah suci ke tanah air. Terima Masya Allah. kasih. Ya, terima kasih Ustadz. Dan tadi disampaikan berarti yang penting itu kalau dilihat dari porsinya, memang dari tanah air ke tanah suci itu menjadi sangat penting ya Ustadz ya. Tapi Betul. di tanah suci yang kemudian kita bawa ke tanah air itu juga tidak kalah penting, dan saya rasa ini penuh tantangan juga ya Ustadz ya. Karena Betul. menjaga Iya. kesyukuran, kemudian menjaga ketaatan, senantiasa juga berdoa yang terbaik. Ini menjadi hal yang, karena vibe-nya kan pasti berbeda ya Ustadz ya. Kalau di Iya tanah betul, suci Mbak. kan, ya kan Masjidil Haram, kemudian juga bertemu dengan yang sedang beribadah. Ini pastinya kan Betul. semangatnya tinggi begitu ya, Betul. melakukan Betul. hal yang sama. Kalau Dan yang perlu dijadikan catatan ini, Mbak, adalah bahwa apa? Orang yang ya, betul-betul beriman, pasti dia tidak akan sulit untuk move on dari tanah suci. iya. Sulit. Baik. Nah, ini bagaimana menurut Anda pendengar? Apakah juga Anda merasakan hal yang sama, para pendengar maupun pemirsa yang mungkin sudah dimudahkan Allah ke tanah suci ya Ustadz ya? Kita Mm-mm. nampaknya sudah ada penelpon yang masuk. Kita langsung sapa saja Ustadz. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Silahkan pendengar. Terputus menampaknya. Saya ganti di line yang lain, silahkan. Untuk dicoba lagi, tadi saya angkat yang di 665396. Silahkan pendengar untuk dicoba di line lain. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Oh, di Lenteng, Pak Ustadz. Iya, silahkan dengan Ustadz Izul.
Iya, Suara, ramai juga ya. suaranya nggak Nah, terdengar. pada lain Iya, Suaranya, mohon maaf, suara nggak bagaimana Ustaz? kedengaran. Suaranya tidak terdengar ya Ustaz Suara ya? tidak terdengar. Oh ya, sebentar Ustaz. Ini suaranya terdengar di saya. Nanti saya sampaikan mungkin Ustaz ada kendala teknis untuk ini. Iya, silakan Pak Muhtar dengan pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ta'lim. Semoga kita senantiasa disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Amin, Amin. amin, ya Rabbal Langsung alamin. ke Ya, pertanyaan. yang ini pertanyaannya Ustaz. Ya, Uh, bagian jemaah haji yang setelah pulang dari tanah suci ke tanah air itu tampaknya mereka itu terus ke depan saya itu kan, demikian karena kita dipanggil Pak Haji, mereka tampaknya itu Ya. apa sih itu kalau tidak dipanggil Pak Haji. Nah, apakah itu termasuk bentuknya Haji Mabrur? Baik. Beliau tidak termasuk egois. Mohon penjelasan Ustaz. baik. Udah dulu ya. Terima kasih Pak Assalamualaikum Ustaz. warahmatullahi Waalaikumsalam Terima kasih, Pak warahmatullahi Muhtar. wabarakatuh. Ah, Sempat bisa diulang, terdengarkah Mbak, Ustaz Mbak itu? Ais, bisa diulang, Mbak Ais, sedikit. Iya, Saya bisa menangkap, cuman tidak sempurna. iya. Nampaknya kurang terdengar dengan baik ya di Ah, Ustaz. Jadi Pak Muhtar tadi beliau di Lenteng menanyakan tentang sebagian dari jemaah haji yang sudah pulang ke tanah air biasanya diuji dengan gila hormat Ustadz. Setelah pulang ke tanah air kalau tidak dipanggil, contohnya tadi beliau menyampaikan kalau tidak dipanggil Pak Haji, ini kemudian ada rasa kecewa atau bahkan juga betul. pesimis begitu. Apakah termasuk tanda haji yang mabrur atau termasuk keegoisan dari Ya, beliau-beliau ini? Silakan Ustadz. ya, oke. Nah, ini yang sebetulnya bagian dari tema kita sebetulnya sangat penting untuk. Terima kasih Pak Mukhtar yang di Lenteng telah menanyakan hal ini, bahwa saya pernah menemukan keterangan di dalam kitab Lataiful Ma'arif ya. Dalam kitab Lataiful Ma'arif ada ulama yang berkata demikian. Jadi ulama, orang-orang sebelum kami, kata ulama, dia mendapat pangkat yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan semata-mata dari ibadah yang dilakukan, akan tetapi dari salamatus sudur, keselamatan hati. Jadi salamatus sudur, illa man atallah biqalbin salim. Jadi qalbin salim, selamat hati. Selamat dari apa? Selamat dari riya, selamat dari merasa sudah paling baik, selamat sudah dari paling oke, atau lain sebagainya. Maka ketika ada seseorang yang ketika tidak dipanggil haji kemudian jengkel hatinya, merasa nggak terima, saya sudah mahal-mahal, nunggunya lama, antrenya lama, bayarnya jutaan, ibadahnya sulit, pulangnya nggak dipanggil haji. Ngapain sih orang itu? Jadi kalau ada orang yang demikian, maka tentunya itu bagian hal yang tidak diharapkan di dalam etika. Karena sebetulnya panggilan haji itu belumlah ya tradisi kita loh, cuma tradisi kita panggilan haji. Tidak ada para sahabat yang dipanggil haji. Misalkan Haji Umar bin Khattab, Haji Uthman bin Affan, Haji Ali bin Abi Thalib, dan sahabat-sahabat yang lain tidak dipanggil haji. Akan tetapi mereka melaksanakan haji. Nah, maka tentunya jangan sampai ibadah kita itu dirusak dari kejelekan hati kita. Dalam artian kita seakan-akan sudah paling keren setelah kita melaksanakan ibadah haji. Justru seharusnya lebih hati-hati dan semakin tawadhu bahwa haji itu adalah amanah, titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang harus dijaga sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai gara-gara ego, ria, kemudian materi yang kita keluarkan, tenaga yang kita kuras habis di tanah suci, kemudian begitu saja hampa, tidak ada apa-apanya. Ya.
Baik Ustadz. Dan itu tapi bisa diperbaiki dengan taubat dan lain sebagainya Kak Ustadz? Atau masih Tentu. menghilangkan Maka karena makna sebenarnya gini kemabrurannya? guys, Ya. sebenarnya gini ya. Jadi mohon maaf dalam tanda kutip, ria dalam tanda kutip itu kalau tidak berlebihan itu masih manusiawi lah. Oh, Dalam arti ya, masih manusiawi dalam tanda kutip tapi ya. Bukan berarti kita boleh ria. ya. Tapi karena terkadang sering di dalam hati kita terkadang terlintas hal demikian. Hmm, Maka oleh karena itu bagaimana tindakannya? Fa'adbil ya. sayyi'ata bil hasanah. Fa'adbil as-sayyi'ata bil hasanah. Ikuti kejelekan yang kita lakukan dengan kebaikan. Maka Hmm, bagaimana bertobat, istighfar kepada Allah, sedekah. Ya Allah, tadi saya kok ria. Ya Allah, coba sedekah. Semoga dengan sedekah ini kau mengampuni dosaku. Ya Allah, tadi saya ria, sholat sunnah mutlak. Jadi ikuti dengan kebaikan-kebaikan untuk baik. menghapus kejelekan yang kita, Ya. harapannya menghapus kejelekan yang kita lakukan. Baik. Demikian. Ya, kita sapa penelpon berikutnya ya Ustadz Izul. Assalamualaikum. Ya, kan? Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ini dari Pulau Tonduk Raas, Mas Anwar ya? Iya, baik. Iya. Silakan Eh, langsung ke pertanyaannya, Mas Anwar. Assalamualaikum, Kiai Izul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Anwar. Ini pertanyaan mengenai ibadah haji. Ada salah satu di media sosial, itu salah satu teman itu diagung-agungkan, Kiai. Sedangkan orang itu tidak berangkat ke Tanah Suci, tapi dia dipanggil haji. Apakah itu tidak mengotori Tanah Suci? Dan yang seterusnya itu bilangnya dari Tanah Suci, tapi dia di media sosial suka, maaf ya sebelumnya, mojok dan juga sedangkan merusak istri orang. Apakah itu pantas itu dipanggil haji? Assalamualaikum, Bais. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Ya. ini muncul banyak curhatan masyarakat ini di beragam sisi. Sebenarnya Betul, Ustadz, betul. karena Baik. antrian teleponnya banyak, sekalian saya angkat Ya. satu lagi telepon ya Ustadz ya. Ya. Halo, Oh, dicatat ya, Assalamualaikum. Mbak ya, pertanyaan dicatat Iya, ya. saya catat Ustadz, insya Allah. Halo, Assalamualaikum. Silahkan mendengar. Ya, nampaknya terputus ini. Baik, silahkan dengan Mas Anwar tadi dijawab. Iya, Kalau gitu Ustadz, silahkan. Mas Anwar, ya, enggak haji dipanggil haji. Ya, mungkin songkoknya haji, kayak saya kan mungkin. Insya Allah. Jadi memang terkadang orang itu kan melihat bungkusnya, melihat Ya. performance-nya, melihat fisiknya. Pokoknya pakai haji dipanggil haji. Mhm. Nah, tapi kalau orang yang tidak haji minta dipanggil haji, itulah yang menjadi problem. Nah, itu ada kebohongan di situ. Ada kebohongan yang disengaja. Nah, misalkan ada orang yang kemudian memanggil haji secara tiba-tiba kepada kita, padahal kita memang belum haji, karena kebetulan saja senang songkok haji. Sama saya senang songkok haji, sebenarnya masih daftar hajinya belum berangkat. Ya. Jadi dipanggil haji, tapi bukan atas suruhan saya, bukan atas Kan kita yang maksud dan meminta tujuan ya Ustadz saya. Ya, no problem. Namun jika nanti misalkan ada orang yang kemudian dengan sengaja dia ingin dipanggil haji, kemudian dia mempromosikan dirinya untuk dipanggil haji. Nah, ini namanya kebohongan di situ. Kebohongan. Nah, kebohongan yahdi ilal fujur, pasti akan membawa kepada kejahatan, pasti membawa kepada ketidakbaikan dan akhirnya kepada neraka. Nah, maka oleh karena itu kalau ada dua ya. Jadi yang pertama, jika memang dipanggil haji bukan karena kita menyuruhnya atau kemudian kita mempromosikan diri untuk dipanggil haji padahal tidak haji. Nah, tapi ada orang yang secara tiba-tiba panggil haji, ya ini no problem. Kita sampaikan saya masih belum haji, cuman saja kebetulan songkok saya haji atau saya berjubah seperti orang haji. Ya, disampaikan saja. Nah, namun jadi yang kedua juga nggak sih Ustadz? Maksudnya bisa menjadi doa kalau buat sudah kita. Disampaikan kemudian dipanggil tetap dia panggil haji, ya amini saja. Itu bagian dari doa. Ya. Ya. Baik. Cuma tadi di satu sisi lain, Mas Anwar menyampaikan ada yang sudah berhaji Ustadz, tapi di media sosialnya masih menampilkan hal-hal yang kurang baik. Betul. Nah, makanya Allah mengklasifikasikan itu haji menjadi 3. Yang pertama haji mabrur,
haji mardud, dan haji makbul. Mm-mm. Dan ketiga-tiganya ini bisa ditemukan pasca haji, Baik. bukan sebelum haji. Jadi dari tanah suci ke tanah air. Nah, di tanah air ini bisa diidentifikasi mana yang mardud, mana yang mabrur, mana yang makbul. Kalau makbul bagaimana? Setelah pulang dari tanah suci, maka dia kebaikannya sama seperti sebelum ke tanah suci. Artinya biasa-biasa saja. Sholatnya ya gitu-gitu saja, ya tetap sholat. Tidak nambah ibadah lain. Tetap kebaikannya tetap tidak bertambah, tidak berkurang. Tetap seperti itu. Itu makbul namanya. Makbul. Kemudian yang kedua adalah yang apa namanya? Mabrur. Bagaimana mabrur itu? Setelah pulang ke tanah air, dia justru lebih baik dari sebelum dia pulang dari tanah suci. Dia jauh lebih baik. Yang sebelumnya ke tanah suci dia biasa-biasa saja ibadahnya, tapi ketika sudah pulang dia luar biasa. Yang sebelumnya tidak bertobat, tapi setelah pulang dia menjadi tawabin, oleh betul-betul bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mabrur, indikasi mabrur. Dan yang ketiga, naudzubillah, semoga kita dihindari baik yang akan haji atau yang sudah haji, yaitu mardud, ditolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Sekalipun dia berputar 7 kali di Ka'bah bertawaf, sa'i, Safa, Marwah, Armusna, Arafah, Muzdalifah, Mina, dia kedinginan, kepanasan. Nah, tapi setelah pulang justru kondisi hatinya, akhlakul karimahnya malah buruk, naudzubillah, malah semakin menjauh dari Allah, naudzubillah. Itu adalah ciri yang mardud, ditolak dan tidak diterima. Habislah lenyap materi berjutaan besar, dan sia-sialah amal, perbuatan dan kepayahan yang dia hadapi. Naudzubillah. Kita sapa penelpon, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam. Silahkan, dengan Bapak siapa, di mana? Ini dengan Bapak Hamim Jazuli dari Munte. Iya, Pak Hamim Jazuli, silahkan dengan pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hamim. Saya bertanya, ada orang yang sudah haji, tapi istilah Maduranya masih suka mabuduk begitu, Ustaz. Suka apa, Pak? Makano menjalankan uang rentenir. Mabuduk rentenir. Sudah haji itu. Iya. Apa itu dikatakan? Apa itu yang dikatakan haji mardud atau gimana itu, Pak Kiai? Bukan penjelasannya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya hampir serupa ya, Ustaz ya. Cuma sama. Jawabannya sudah bisa. Tapi saya tegaskan lagi bahwa memang sebetulnya tantangan yang paling berat sebetulnya setelah pulang dari tanah suci. Tantangan paling berat adalah setelah ke tanah suci, kenikmatan yang luar biasa. Tapi juga amanah titipan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menjaganya bukan hanya ketika kita ada di tanah suci. Tapi ketika kita pulang ke tanah air, bagaimana kita menjaga, kita menikmati itu, kita menjaga ibadah kita. Nah, jangan sampai kesulitan pelaksanaan ibadah haji, karena ibadah haji itu ya ibadah yang fisik plus materi. Jadi kita tahu sudah betapa besar dana yang harus dikeluarkan, dan tenaga yang harus kita kuras itu loh, pikiran juga iya. Nah, maka jangan sampai bagaimanapun saja kita upayakan ini menjadi dampak positif dalam kehidupan pasca kita haji. Nah, ketika tadi mohon maaf, ketika sudah haji tapi tetap melakukan hal-hal yang demikian, mabudu pese kata orang Madura, atau menjadi rentenir, mohon maaf, kayaknya itu bukan bagian dari bukan bagian dari haji yang mabrur. Nah, maka oleh karena itu semoga kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari haji yang mardud. Nah, ini ada lagi sebetulnya Mbak Aisyah, para pemirsa dimanapun Anda berada. Ini yang ya menurut saya saya bukan tidak memperbolehkannya, tapi terkadang mohon maaf ketika kepulangan itu secara sengaja mohon saya dimeriahkan, disambut dengan saya itu mohon disambut dengan semeriah mungkin, mohon merconnya, kembang apinya dimeriahkan, sepeda motornya dianukan, pokoknya bagaimana heboh pokoknya. Bahkan semua mohon penyambutan saya itu digagahkan, mohon saya mau naik
Fortuner, tidak yang lain misalkan. Mohon maaf. Saya tidak bisa menyalahkan, akan tetapi ini takut merusak ibadah hajinya. Ini yang terpenting. Karena bagaimanapun saja yang perlu dijaga adalah hati. Baik. Bukan hanya fisik saja, tapi hati itu yang luar biasa. Baik. Kalau hanya menjaga fisik, kita bisa dengan bersedekap, kita tidak berbuat apa-apa. Tapi kalau hati, tidak cukup kita bersedekap, hati itu berjalan menerawang kemana-mana. Masya Allah. Maka yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kelak tidak akan bermanfaat harta yang kita miliki, anak keturunan yang kita miliki, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Tentunya selamat dari apa? Selamat dari hal yang negatif. Baik. Itu sebetulnya. Masya Allah. Ya, ini menjadi refleksi yang luar biasa ya Ustadz ya. Perjuangan untuk jadi haji yang mabrur tidak hanya berarti ketika sudah selesai ibadah haji di tanah haji, tapi justru tantangan terbesarnya di tanah air ya Ustadz. Banyak yang lapor ini tadi, netizen, masyarakat. Ada mengawasi satu-satu ini kayaknya ya. Bagaimana dengan tetangga haji saya? Nah ini hati-hati juga hati kita ya. Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi, Assalamualaikum. Ya, silahkan yang terputus dicoba lagi di 662317 atau 665396. Halo, Assalamualaikum. Mutiara Pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum Bapak Ibu, sudah terhubung? Ya, nampaknya jaringan atau apa, saya kurang paham ini. Silahkan yang sudah terhubung. Halo, Assalamualaikum. Ya, baik. Banyak dering telepon yang masuk ini Ustadz. Nampaknya juga ingin. Ini sambil mengisi ya, sambil mengisi. Ini Ustadz sudah terhubung lagi Ustadz. Oh, terhubung, silakan. Ya, halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ini kayaknya dari Slopeng ya? Betul. Pak Dede. Ya, betul. Iya, silahkan dengan Ustadz Izul. Begini Pak Ustadz, bagaimana hukumnya kita melaksanakan haji itu ya? Ya katanya sih kalau sudah berniat terus nyetor itu ada yang mengatakan, sebagian itu mengatakan itu sudah masuk haji begitu. Itu bagaimana juga hukumnya, apa memang begitu? Terus yang kedua, untuk tahun ini saya mendengar di media sosial atau media apa ya, media massa begitu, ada orang yang melaksanakan haji namun tidak melalui prosedur yang resmi. Katakanlah haji ilegal gitu ya. Ilegal begitu. Baik. Itu bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Baik. Ya. Siap. Ya, mohon terima kasih Pak Dede. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dede di Dasuk ya. Iya, penelpon terakhir. Ustadz, halo, Assalamualaikum. Ya, monggo. Halo? Ya. Silahkan. Ya, sayang sekali. Waktu juga yang membatasi ya. Untuk Anda yang mencoba telepon di 665396 atau 662317, insya Allah kita lanjutkan esok hari di Mutiara Pagi. Baik, Ustadz, tadi Pak Dede di Slopeng, Ustadz, menyampaikan ada 2 pertanyaan. Melaksanakan haji, daftar saja, apakah sudah terhitung niatnya begitu? Kemudian yang kedua, haji ilegal, apakah sah Ustadz? Ini, ya silahkan. Baik, terima kasih. Yang pertama adalah Rasulullah pernah bersabda, niyatul mu'min khairun min amali. Dalam sebuah riwayat, niyatul mu'min khairun min amali. Niat orang yang beriman itu lebih baik daripada perbuatannya. Apa yang bisa kita ambil dari ini? Maka sebetulnya ketika berniat melakukan kebaikan, maka itulah kebaikan yang dia dapatkan sebelum kebaikan dilakukan. Maka orang yang beriman itu ketika berniat melakukan sebuah kebaikan, menyengaja dengan sekuat hati untuk melakukan kebaikan, namun tidak terrealisasikan karena hambatan syar'i, maka tentunya dia mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu saya ucapkan kembali bahwa
Ayo kita nabung haji. Ayo kita niat untuk nyetor haji. Jangan kita pedulikan berapa tahun kita ngantri. Tapi kita yakin bahwa niat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah tidak akan menyia-nyiakan. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat kebaikan. Niat kalian untuk melakukan ibadah haji. Usaha kalian untuk melakukan ibadah haji. Tapi tidak kesampaian karena wafat atau lain hal. Allah Subhanahu wa taala mengetahui itu semua. Mulai dari awal kau bermaksud kebaikan itu sampai pada akhirnya Allah yang akan membalasnya. Jadi kita terus berdoa, kita berupaya, kita nabung, kita nyetor. Sisanya fatawakkal 'ala Allah, pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ada cerita ini. Nih, masih nutut ini, Mbak. Ada cerita. Silakan Ustaz. Boleh ya? Ya, saya temukan cerita ini dalam kitab dalam Al-Fawaidul Mukhtarah li Saliki Thariqil Akhirah. Ada orang yang penjahat yang kemudian singkatnya aja, dia penjahat, dosanya besar, kemudiannya sowan kepada kiai, bertanya, "Kiai, saya dosanya besar. Saya penjahat kelas kakap, Kiai. Namun saya ingin bertaubat. Apakah Allah menerima taubat saya?" Allah insya Allah pasti menerima dengan catatan kau bertobat ke tanah suci. Bertobat di samping Ka'bah. Ya. Akhirnya dia berangkat, singkat cerita dia berangkat. Namun sebelum sampai ke tanah suci, ternyata Allah sudah mencabut nyawanya. Nah, ini berarti kan tidak kesampaian. Akhirnya malaikat turun dari langit. Satu bersikukuh, ini tidak diterima taubatnya karena dia mati sebelum sampai. Yang satunya, malaikat bilang, ini sudah diterima taubatnya karena dia sudah berangkat namun nggak sampai. Akhirnya dia melapor kepada Allah Subhanahu wa taala, dua malaikat itu, dan Allah tahu terhadap semua peristiwa. Akhirnya apa? Allah mengatakan, silahkan ukur dari tempat wafatnya ke tanah suci dan tempat wafatnya ke tanah airnya. Akhirnya apa? Diukur oleh malaikat, ternyata lebih dekat ke tanah suci daripada ke tanah airnya. Maka Allah mengatakan, aku sudah memaafkan dosanya, wala ubali, dan aku tidak peduli sebesar apa dosanya. Nah, dia tidak sampai ke tanah suci, tapi Allah menerimanya. Kenapa? Karena bihusnin niyah, dengan kekuatan niat, dengan kegigihan dalam hati untuk sampai ke tanah suci, Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesayang itu Allah ke hamba ya Ustadz ya. Luar biasa, Manusia. luar biasa. Baik. Maka jangan berhenti kita untuk melakukan kebaikan. Kita niatkan kebaikan itu dan kita lakukan. Niat baik, catat kebaikan, apalagi sampai kita lakukan. Terakhir Ustadz, yang haji ilegal tadi bagaimana hukum? Yang haji ilegal. Nah, haji itu al-hajju Arafah. Haji itu Arafah. Artinya kalau sudah masuk ke padang Arafah dan bisa melaksanakan Ar-Musna, Arafah, Muzdalifah, Mina, itu sudah sah semua sekalipun yang ilegal. Tapi tahun ini bisa dikatakan 0% jemaah yang ilegal itu masuk ke area Arafah. Jadi kalau sudah tidak masuk ke area Arafah, itu namanya ziarah saja. Jadi bukan bisa melaksanakan haji, hanya mungkin ya umroh saja seperti itu. Nah, soal sah atau tidaknya ya kalau bisa melakukan rangkaian Arafah, Muzdalifah, Mina, jadi itu sah saja kalau semua rukun haji dilakukan, bisa dilakukan rukun haji di tempatnya, ya sesuai dengan porsinya, sesuai dengan tuntutannya, sudah dilakukan, kewajibannya sudah dilakukan, rukun-rukunnya sudah dilakukan, sah. Tapi mohon maaf, tahun ini bisa dikatakan 0% yang lolos untuk yang ilegal itu masuk ke area Arafah. Ya, maka ya kembali lagi, apakah dia melaksanakan rukun secara lengkap atau tidak? Kalau tidak lengkap rukunnya ya tidak sah hajinya. Seperti itu. Yang legal-legal saja, yang baik-baik saja karena niat baik ya Ustadz ya. Betul. Iya, apalagi sekarang. Jangan terburu-buru. Al-ujlatu minasyaiton. Terburu-buru itu dari setan. Kita ikuti aturannya. Soal nyampe ke tanah suci atau tidak, itu hak Allah Subhanahu wa taala. Pemerintah kita hanya mengatur demi keamanan dan kenyamanan para jemaahnya, bukan untuk memperlambat keberangkatannya. Betul. Tapi ingat, keberangkatan atau tidak bukan pemerintah yang menentukan, tapi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah.
Baik, banyak sekali ilmu yang kami dapatkan dari Ustadz Izul Mutakin. Semoga berkah ilmunya Ustadz, Amin, dan amin, semoga amin, kita amin, bisa ketemu lagi di lain amin, kesempatan. amin, Dan amin. kami juga ucapkan terima kasih banyak untuk Anda juga pendengar serta pemirsa yang sudah bersama Mutiara Pagi edisi hari ini. Mohon maaf jika tidak semua dari Anda bisa mengudara di pagi ini. Akhirnya demikian untuk Mutiara Pagi, kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Pagi Pro 1